Ya, ya pastinya tujuannya di sini adalah untuk tujuannya di sini bareng-bareng pasti untuk bagaimana seluruh kader dari relawan TIK ataupun seluruh kader di dalam relawan TIK Jatim ataupun semuanya yang bergabung di dalam Zoom ini seluruhnya bisa memahami tentang materi yang setelah ini akan kita sampaikan. Ya, pasti berbau sangat. Kalau kemarin-kemarin itu Instagram, digital marketing, pengenalannya. Sekarang ini agak berat dikit ini. Agak berat dikit. Kita akan membahas tentang bagaimana SEO. Ya. SEO itu apa sih dan kenapa kok SEO? Bentar, ini kok slide saya kok kenapa kok error. Ini saya posisi lagi di daerah Jember ya, meskipun jalan-jalan terus ini Pak Ketua. Ya, untuk ini merapikan teman-teman Jawa Timur ini. Ya, jadi kebetulan saya di Surabaya, alhamdulillah percaya jadi Ketua Relawan TIK Surabaya, dan di Jawa Timur di bidang kesekretariatan. Kebetulan saya di PPH juga di Jatim, jadi ya mau nggak mau harus mendampingi Mister Ketua untuk jalan-jalan keliling. Nah, ini barangkali ada teman-teman di luar, saya coba lihat dulu. Ini siapa aja yang udah hadir ini? Ada Pak Ari, ada Pak Aditya Saputra, ini dari mana ini? Ada Pak Ari Budiman, ada Mas Ayi, BPSDMP, ada Mas Muhammad Syarifuddin Bondowoso, Bu Esti, Bu Hana, ini dari mana ya? Terus ada lagi Pak Heru Bondowoso, ada lagi Bu Ika Surabaya, ada istri saya sendiri ini kalau nggak salah yang ikut. Ada istri saya, ada Mas Misbah, Bu Nurul Kabupaten Sinjai. Wih, Sinjai itu Sulawesi ya? Atau Sinarjaya, Bebek. Ada lagi Bu Rika, ada lagi Mas Rizky Adi dari Ngawi. Alhamdulillah banyak nih partisipasinya. Nggak apa-apa, meskipun nggak sampai 20 orang masalah, karena memang ini kita akan bahas tentang intinya SEO dan juga copywriting. Saya memang berharap yang ikut yang serius banget, karena memang SEO itu kalau SEO aja kita bahas SEO aja biar paham. Saya ngomong SEO ternyata yang di dalam sini enggak paham tentang SEO. Kita refresh dulu, SEO itu apa sih? Ya, upaya untuk mengoptimalisasi website untuk mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian dengan mendapatkan ranking tinggi di hasil pencarian, potensinya untuk traffic organik. Kemudian ketika orang atau customer mengetik suatu kata kunci, maka website atau situs yang kita miliki itu muncul di ranking 1 atau halaman 1 di mesin pencari. Nah, ini SEO akan saya tampilkan di sini. Jadi kita harus mengetahui dulu SEO itu fungsinya apa. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, semuanya yang pengen ibaratnya di dalam suatu website atau di dalam suatu dunia internet ada namanya search engine atau mesin pencari, search engine, paham ya? Nah, kita search engine itu adalah suatu induk dari segala macam mesin pencari yang nantinya digunakan orang untuk benar-benar mencari sumber informasi yang terkini. Nah, search engine sendiri itu menampilkan hal-hal ya atau menampilkan data-data yang sesuai dengan keinginan customer atau keinginan user yang mencari itu. Nah, kalau website kita atau sosial media kita itu sesuai dengan keinginan dari search engine, sesuai dengan keinginan dari Google tentunya, maka insya Allah website kita akan dinaikkan ratingnya di atas sendiri.
ataupun di halaman 1. Nah, itu adalah fungsinya. Biasanya untuk apa sih? Biasanya untuk orang-orang jualan. Ya, kalau orang ngetik jual drum band, itu website yang jualan itu langsung nomor 1. Jadi apa? Persaingan untuk mendapatkan informasi atau persaingan untuk dihubungi customer itu lebih besar kansnya daripada yang tidak pakai SEO. Nah, itu search engine sendiri itu ada banyak. Yang kita kenal biasanya search engine apa? Google, ada Yahoo, ada dari Cina itu Bing. Nah, 3 search engine besar ini masih menguasai dunia ini. Nah, Google nomor 1, dia menguasai banget. Bahkan ada orang yang pinter katanya tidak ada orang itu kata orang itu kalau semua omongnya Google diukur tes IQ paling Google itu mentok ngalang-ngalang Einstein. Nah, jadi Google adalah sumber informasi seluruh yang ada di dunia ini ada di Google. Dan orang kalau mau terbit atau mau tampil biasanya juga pengen dikenali oleh Google. Nah, itulah namanya SEO. Sampai sini pemahaman tentang SEO paham nggak? Sebelum saya lanjutkan, ini kita interaksi aja ya. Jadi kan biar karena ini untuk kalangan pribadi ya, untuk kalangan teman-teman etik dan karena malam ini adalah upgrading skill. Jadi benar-benar ayo. Saya akan tanyai setiap slide per slide insya Allah. Nah, gimana Bu Ika ini contoh Bu Ika ini. Bu Ika kan nggak tahu nih. Gimana? Paham nggak tentang SEO sampai sini? Mas Zainal yang lagi on sudah paham tentang pengertian SEO? Belum, Mas. Belum ya? Ya. Tapi tentang penjelasan saya tadi paham nggak? Kurang yang mana? Ya, Pak. Halo? Halo? Yes. Siapa, Pak? Yes. Oke, tak lanjut aja ya kalau itu nggak kondusif tanya. Langsung aja, guys. Jadi itulah SEO. Jadi pengertian SEO adalah bagaimana website kita. Ini ada yang suaranya berisik ini. Bagaimana website kita itu bisa berada di ranking pertama atau di halaman pertama di Google. Paham sampai sini ya? Simple itu, jangan mikir aneh-aneh. Udah. Jadi kita bisa menguasai Google, kita bisa nomor 1 di Google, itulah namanya SEO. SEO singkatan dari Search Engine Optimization atau mengoptimalisasi search engine. Contohnya seperti apa? Nah, penerapan SEO seperti ini. Kalau orang mencari kata kunci, ini kan di Google nih, orang ngetik, masuk drum band. Nah, ini yang muncul tempat kita, punya saya drum band ini, ya kan? Berarti apa? Nah, inilah maksud dan niat kita untuk menggarap atau mengerjakan SEO. Itu. Nah, apakah SEO ini tersedia di dalam semua developer website? Jawabannya tidak. Ada yang tanya, Mas, kira-kira SEO ini saya membuat website di toko A, di kantor A, atau di developer A. Kira-kira developer bisa nggak buatin SEO? Mungkin dasarnya dia tahu, dasarannya itu dia tahu. Nah, tapi untuk dalam serahkan kepada SEO spesialis atau search engine spesialis, karena beda. Developer website hanya untuk membuat website, memaintenance website, menggarap website. Tapi untuk SEO spesialis ini dia khusus untuk menaikkan traffic, mendatangkan traffic, ya, yang membuat nanti di halaman 1 Google beda. Makanya itu dan biasanya harganya lebih mahal. Ya, lihat fitur ya. Biasanya lebih mahal untuk yang di SEO. Ya, karena butuh waktu dan butuh pekerjaan yang banyak banget. Nah, inilah fungsinya SEO. Nah, ini. Dan SEO itu punya 8 indikator utama supaya kita diambil dari Google, supaya website kita dicomot oleh Google. Ketika orang ngetik apa langsung dicomot sama Google. Itu ada 8 indikatornya. Ya. Yang pertama, struktur URL. Biasanya website itu kita praktekkan semua ya.
Suara saya jelas ya? Suara saya jelas enggak? Jelas, Mas. Jelas. Jelas banget, Pak. Oke, kalau jelas, tak contohin langsung ya, biar langsung wow gitu. Jadi, panjenengan semua, di sini kan saya sebutkan, yang pertama indikator yang harus ditata dahulu adalah struktur URL. Di dalam website, ya biasanya di dalam website itu kalau seumpama baru buat, contoh ya baru buat Drum Band murah, contoh apa namanya wisata bondowoso.com ya. Contoh ini ada Pak Heru di Bondowoso ini. Contoh Pak Heru punya website wisata bondowoso.com. Nah, biasanya artikel yang ketika sudah buat artikel nanti akan muncul kayak gini-gini, tanda-tanda aneh. Nah, biasanya gini enggak? Nah, biasanya kalau belum ditata itu model kayak gini. Munculnya kayak gini. Jadi munculnya itu apa namanya? Ini apa sih jenenge? Model-model kode-kodean. Nah, kalau ditata langsung biasanya munculnya gini. Gunung Ijen. Nah, biasanya gini, berarti dia apa? Kata kuncinya Gunung Ijen. Nah, kita harus nata website kita agar tampilannya setelah .com/ itu langsung kata kunci, bukan kode-kode seperti ini. Kelihatan ya? Halo, nonton saya kelihatan ya? Guys, oke, kelihatan. Caranya gimana? Jangan masuk ke sini. Ini punya saya makar dramband.com. Udah lama saya nggak buka ini. Contoh, ini admin saya, apa namanya, website saya. Langsung saya praktekkan di website ya. Nanti kalau seumpama mau juga praktek di website silakan. Nah, itu biasanya tempatnya di mana? Khusus untuk website berbayar itu bisa ditata. Tapi kalau WordPress nggak berbayar, biasanya nggak bisa. Kalau blogger bisa sih. Tapi kalau enak kalau udah .com itu biasanya kan udah berbayar. Pakai WordPress aja nggak apa-apa. Nah, sama ketika bisa aja lah. Nah, sama ketika apa namanya blogger nggak bisa ditata. Nah, cara nyatanya gimana? Jadi kan masuk di setting, kan? Setting. Kalau sudah berbayar, jadi kan masuk ke permaling. Ini ada permaling. Nah, belum saya tutup. Nah, ini ada pilihan link. Ini pilihan link ini. Kan? Ini pilihannya. Jangan mau pakai yang mana? Nah, kalau memang untuk fokus di SEO, jangan pakai yang postname. Ketika sudah diketikkan www.https://mahakaryadrumBand.com, langsung ada /postname, langsung nama postingannya. Jadi bukan kode-kode seperti ini. Halo, siapa? Rizka Madia, please don't ask, don't talking more. Ya, jadi di sini guys. Jadi gitu. Di postname di sini. Oke ya. Ini harus ditata pertama kali. Kalau jenengan nggak data ini, dijamin nggak akan bisa masuk ke ranking 1. Bagaimanapun caranya, nggak mungkin bisa. Udah, titik, nggak pakai koma. Terus mana lagi? Ini yang pertama. Yang kedua, penggunaan SSL atau TLS. Ini udah bahasa informatika ya. Tapi nggak apa-apa. Untuk orang awam insya Allah paham lah tentang ini. Karena nggak sulit-sulit banget. Teman saya, ada teman saya itu namanya Rendra. Mas Rendra itu dia awal mulai bisnis itu jualan apa namanya kebutuhan outdoor sama pelampung. Alhamdulillah loh, dia omsetnya meskipun hanya dia bukan anak IT, tapi dia udah punya website. Dia bukan anak IT, tapi dia bisa jago jualan online. Lumayan loh, profitnya per bulan itu 10-15 juta bersih. Ya, dia hanya bodoh belajar mempeng.
ngurusi SEO, ngurusi sosmed marketing, ngurusi forum, ngurusi semuanya lah dibenerin. Pokoknya dia guadol ke saya terus, guadol terus pokoknya. Boyok caranya dia guadol terus. Akhirnya belajar. Dia lulusan apa? Dia lulusan STM. Wong dia itu mantan OB. Dia mantan OB. Dia mantan OB di G4S. G4S itu yang pengantar barang itu, pengantar uang itu loh, bank-bank itu. Nah, dia bisa loh. Dia orang awam, tapi dia bisa menggunakan website. Nah, panjenengan semua jangan khawatir, panjenengan semua harus bisa. Nah, oke ya. Di sini nomor 2. Cara mengetahui apakah website Anda sudah memakai SSL atau TLS atau belum adalah dengan cara melihat website Anda. Website Anda, kalau website Anda sudah HTTPS, nah, berarti website Anda sudah diminati sama Google. Kita coba melihat websitenya Mahakarya. Ya apa sih? Hidden itu dia. Hidden. Di panel bukan. Yes. Kelihatan nggak sih? Tarik gimana tarik? Ada yang tahu cara narik? Nah, ini udah saya tarik. Nah, ini kita lihat di sini. Apakah Mahakarya sudah? Nah, ternyata Mahakarya sudah HTTPS. Ini kan di atas ini, di atas sudah HTTPS kan. Jadi apa? Jadi alhamdulillah sudah benar. Nah, panjenengan semua bisa setting. Di mana settingnya? Jenengan bisa kalau seumpama jenengan itu sewa di mana provider. Contoh, saya nyewakan di Jagoan hosting nih. Saya nggak promosi ya, tapi saya ini ngomong real ya. Saya pakai Jagoan, ini Mahakarya dan ini pakai Jagoan hosting. Nah, saya orang IT, tapi saya mau harus bangun ngoprek website saya. Ya udah, caranya paling gampang gimana? Cara saya paling gampang adalah ini kan ada ini nih. Ada robot untuk jawab lah inilah. Nah, ini istri saya nih. Nah, wes. Nah, kita mau ngobrol aja sama dia. Nah, kita ngobrol. Nah, ini kita minta tolong sama penyedia hostingnya. Mas, minta tolong aktifkan SSL atau TLS saya. Ya kayak gitu. Udah, minta tolong aja. Kalau panjenengan sewa di hosting mana? Contoh sewa di hosting Keyword, Dewa Web, Jago Web, atau web-web yang lain. Jadi kan tinggal ngomong aja, minta tolong aktifkan SSL. Nah, biasanya kalau sudah beli paketan, itu sudah dikasih SSL-nya. Nah, tinggal diaktifkan saja. Tapi kalau belum, biasanya jenengan diminta beli. SSL kalau nggak salah harganya 15.000 per bulan. Kalau nggak salah itu murah kok. Jadi gitu ya. Jadi jangan lupa SSL harus diaktifkan. Lihat websitenya dia. Pasti HTTPS. Bukan HTTPS. Semua website yang sudah nomor 1 di Google, kebanyakan semua HTTPS. Nah, jadi sambil melihat itu, sambil melihat, mengingat-ingat websitenya itu udah pakai atau belum, silakan minum dulu. Kopi hitam, sungguh enak sekali. Ya, sudah ya. Sampai itu paham ya. Nah, tempat SSL atau TLS itu di mana sih? Biasanya ada di panel, ada di pengaturan server. Ya, pengaturan server di mana? Ada biasanya di panel. Di panel di sini. Nah, di sini masuk ke cPanel sini. Nanti cPanel itu untuk ngatur hostingnya, ngatur servernya. Di setting di sini nanti kayak gitu ya. Nanti panjenengan paling gampang wis gak usah angel-angel, gak usah nyeting-nyeting koyo ngono, gak usah nyeting-nyeting nanggone server atau nanggone hosting, gak usah. Nanti panjenengan bingung. Nah, karena kita kan pengen mudah, gak usah belajar IT, gak usah. Langsung aja minta tolong sama penyedia jasanya. Bos, aktifkan bos. Siap. Iya, yang selanjutnya topik konten. Anda harus memiliki topik utama yang saling berhubungan dan membangun struktur website yang baik. Setelah menentukan beberapa topik utama, Anda perlu membuat konten mengenai topik-topik tersebut. Jadi
saya bilang topik konten itu udah gini aja. Anda harus membuat suatu website, suatu postingan. Anda harus membuat suatu postingan dan dengan sangat-sangat membuat postingan dengan sangat-sangat runtut dan juga istiqomah. Nah, ini contoh kayak gini. Buat postingan seperti apa membuat postingannya? Jadi kan harus mulai pahami. Tentang judulnya harus bagaimana, ya. Kemudian kata kuncinya apa, kemudian ya semuanya, gambarnya harus gimana. Nah, kayak gini-gini semua. Ada pelatihan pembuatan SEO. Nah, kalau semua ini saya nggak buka terlalu dalam ya. Kalau jenengan terlalu dalam bisa 2 hari. Nah, yang penting jenengan judulnya pasti ada kata kunci. Terus di dalam artikelnya ada kata kunci. Di dalam gambarnya di ALT-nya harus ada kata kunci. Kemudian link URL-nya harus ada kata kunci. Permalingnya harus ada kata kunci dan semuanya harus ada kata kunci di situ. Ya. Yang penting teman-teman dari relawan TIK Surabaya kalau besok mengajarkan tentang SEO, ya ini ajarkan minimal kulitnya aja dulu, nggak apa-apa. Yang penting tentang kata kunci, harus paham tentang kata kunci itu. Ya, kalau mau pengen lebih detail, silakan datang ke sekretariat relawan TIK Surabaya. Nanti akan diajari bagaimana. Teman-teman banyak banget kok, bukan cuma saya. Ada teman-teman dari Kaji, teman-teman dari Pak Ari itu, dari Pak Wisnu, terus siapa lagi? Ada ya? Ada Pak Eko yang barusan saya masukkan grup itu. Pak Eko itu juga Master SEO juga. Jadi banyak banget tentang yang paham tentang digital marketing, banyak banget. Mas Andi Baskoro. Kalau dipanggil gitu langsung ngaji. Jadi itu ya, oke. Mana lagi? Jadi kayak gitu tentang bagaimana ini apa namanya di sini tentang konten. Kontennya harus benar, harus banyak, harus benar, harus berkesinambungan. Kata kuncinya harus benar-benar rapi. Ada semua kata kunci. Susunannya harus berapa banyak kalimat juga di situ ditentukan. Kemudian semua ditentukan kok, semuanya ditentukan di situ. Itu konteks permalingnya, H1, H2-nya, header-nya itu loh, header 1, header 2-nya, kemudian semuanya lah. Sangat banyak banget tentang SEO. Dan alhamdulillah dulu kalau materi SEO itu saya sangat senang banget dan saya tekuni banget workshop itu sampai nggak tidur tentang why SEO. Kebetulan saya pelaku, meskipun saya di sini owner usaha, saya dulu merintis benar-benar usahanya, benar-benar saya rintis, benar-benar saya selami sendiri dahulu, mulai finansialnya, bagaimana mencari sumber daya, bagaimana mencari semuanya lah, sampai digital, sampai omsetnya miliaran itu saya sendiri. Meskipun memang kalian dari online, siapa bilang online itu nggak bisa miliaran? Salah. Online semua bisa miliaran. Teman-teman saya ini di online ini, teman-teman saya kumpulan 8 orang bisnis itu semuanya di online. Alhamdulillah semua omsetnya miliaran. Itu. Nah, jadi online itu bukan menyebabkan kita berkurangnya pasar atau online paling oleh sakmune. Jangan kira. Hanya dari drum band itu lebih dari 1,5 M. Hanya dari drum band. Itu omset. Profitnya saya nggak bilang lah, itu rahasia perusahaan. Nah, gitu. Jadi seperti demikian. Jadi jangan kalau mau belajar SEO, kalau mau belajar dunia digital, jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Kalau jangan setengah-setengah, setengah-setengah, makan omset cuma 10 juta aja nggak dapat paling. Harus benar-benar dipush. Kayak gitu. Mana sih? Nah ini yang saya sebutkan. Satu kata kunci bisa dimaksud untuk 2 hal yang berbeda jauh. Search intent, ya, kata kunci yang intens digunakan. Nah itu aja. Kalau search intent itu sudah saya jelaskan juga seperti konten tadi. Struktur konten juga sama. Ini saya mau saya bahas tadi ada copywriting juga. Tapi yang penting teman-teman dari relawan TIK semua harus semua paham tentang
tentang bagaimana Anda mengetahui tentang SEO dulu aja. Jadi apa saja yang perlu ini mana sih? Apa saja yang perlu diperhatikan dalam SEO? Karena relawan TIK ini alhamdulillah terjun ke masyarakatnya sampai dalam. Jadi ikhlas beramal demi masyarakat. Ini siapa yang belum dianu ini, saudara-saudara? Kok suaranya itu enak banget. Jadi alhamdulillah dari relawan TIK ini banyak banget terjun ke masyarakat. Yang perlu Anda nanti sebarkan kepada masyarakat, ya, yang pastinya struktur SEO aja. Bu Esti, suaranya Bu Esti. Bu Esti jangan konser sendiri Bu Esti. Nanti saya selanjutnya rapat ini. Saya lagi rapat juga ini sama Rekor Wil Tas lagi Rekor Wil. Jadi harus cepet-cepetan. Ya, jadi teman-teman apa saja yang perlu jenengan sebarkan besok di dalam kalau mengajari orang tentang SEO. Dari tadi, jenengan pasti harus pahami tentang yang pertama harus pahami tentang permaling. Kemudian susunan kata kunci utama atau organiknya. Kemudian yang harus Anda pahami juga struktur titel atau judul. Ya kan? Setelah itu sebaran kata kunci. Jadi harus pahami tentang sebaran kata kunci. Kata kunci itu harus menyebar di mana saja. Harus menyebar di paragraf pertama, deskripsi, H2, heading 2. Nah, ini. Jadi sebaran kata kunci harus paham juga. Harus dikasih sebaran kata kunci. Nih, betul tak tambahi. Kemudian yang perlu dianu minimal kalau SEO adalah minimal 300 kata. Minimal 300 kata kalau mau SEO-nya bagus. Ya, kalau mau bagus pasang plugin Yoast SEO di website kalian. Udah, nggak banyak-banyak. Ya. Jadi intinya sangat banyak sekali loh dalamnya. Tapi kalau minimal jenengan tahu, ya ini yang perlu Anda pahami, yang perlu Anda share ke teman-teman besok. Ya. Yang perlu jenengan kalau semua mengajar ataupun jenengan mau terapkan sekarang di websitenya, ya ini permalingnya dibenerin, kata kuncinya dibenerin, seluruhnya dibenerin, ya. Pastikan sudah HTTPS. Itu teman-teman saya informatika itu banyak banget, tapi hanya beberapa gelintir yang tahu SEO sampai dalam. Ya, yang tahu SEO sampai dalam. Saya itu pernah ngobrol sama ahlinya IT di dalam informatika UPN. Ya, saya sudah ngobrol sama beliau-beliau, tapi ujung-ujungnya itu cuma mentah. Bisanya cuma buat website, tapi untuk menaikkan rating itu masih bingung. Ngomong saya udah ahli, ada juga dosen ngomong saya udah ahli gitu SEO, tapi ujung-ujungnya kayak iso bujui. Bisanya cuma buat saja. Nah, berarti apa? Berarti bukan saya membesar-besarkan, bukan. Berarti SEO ini adalah hal yang sangat-sangat sangat-sangat dibutuhkan dan sangat-sangat jarang ada orang yang mau pelajarinya. Jadi panjenengan semua harus benar-benar harus bisa untuk mempelajari itu semua. Nah, jadi seperti itu. Oke ya. Jadi ini bisa di screenshot ini punya saya nih. Nah, meta text. Meta text ini juga harus diperhatikan. Apa meta text itu? Oke ya. Contoh, meta text. Meta text itu ada banyak, ada 3 meta text. Dengan pahami, meta text ada 3. Yang pertama,
yang jenengan harus ganti adalah judul atau titel. Ya, di dalam pencarian Google yang di crawl yang pertama adalah titel. Judul atau titel. Atau pertama kali kalau kameranya udah kayak gini, aduh. Kupingku langsung ini Pak Surya. Kupingku langsung berat ngono. Jadi yang pertama linknya permaling harus ya, meta text itu ya ini tadi. Permalingnya harus benar-benar ada kata kunci. Kemudian titelnya, judulnya harus ada kata kunci. Nah ini dengan WA nomor ini. Dengan WA nomor ini. Pasti WA saya berbunyi. Kemudian meta text ini namanya titel URL. Ini namanya titel. Nah, yang namanya ini adalah meta description. Meta description. Ya. Meta description-nya juga harus diperhatikan. Meta description itu apa? Meta description adalah meta description itu mengandung 150 kata meta description itu. Oh ini 120 sampai 130 karakter. Ya, meta description. Nah, jadi seperti itu meta description untuk apa? Itu juga di crawl. Jadi yang jadi halaman 1 di dalam Google itu yang berhasil menampilkan paling banyak kata kunci di URL, judul, nama di meta description. Pasti nomor 1, sama pasti ada pendukung lain lah. Seperti itu. Yang ketujuh, backlink. Ya, backlink jenengan harus banyak juga. Apa sih backlink itu? Backlink itu adalah suatu referensi atau suatu link yang ditanamkan di website lain yang jadi tempat referensi untuk website kita. Jadi contoh www.mahakarya Drum Band. Kalau mau dapat backlink, www.mahakarya Drum Band itu harus ada di websitenya orang. Contoh kayak gini. Nah, contoh kita cek di mana ngecek backlink ya. Ada yang punya link untuk ngecek backlink paling banyak. Barangkali ada tempat untuk ngecek backlink ya. Mahakarya Drum Band karyadrumband.com. Kita coba ngecek backlink ada nggak di sini, bisa nggak? Saya udah hampir 3 tahun nggak mainan kayak gini. Jadi lupa ya, mohon maaf ya teman-teman. Kalau ada ilmu baru ya alhamdulillah saya suka, saya mau untuk belajar. Jadi gitu. Nah ini backlink kita di sini. Ini website saya, Mahakarya Drum Band. Nah, panjenengan semua kalau main online, panjenengan semua kalau main SEO, pasti yang diburu adalah backlink. Cara mendapatkan backlink gimana? Yang pertama, jenengan bisa komen-komen di blog atau WordPress-nya orang lain, atau di forum atau di mana. Itu namanya blog walking. Bisa membuat dummy website, kami sosial media yang nanti nyantumkan website, link websitenya panjenengan. Bisa buat di YouTube, di sosial media, bisa menyantumkan kita. Nah itu juga namanya backlink. Nah orang itu juga kadang-kadang bingung, backlink gimana caranya? Apakah susah? Gampang. Yang penting apa? Yang penting panjenengan semua istiqomah. Nah ini backlink saya alhamdulillah 12.041. Good banget. Ya, good banget. Ini direkod ya ini ya? Bentar, saya tanyakan Pak. Oh ini direkod kok Pak. Pak Heru ini direkod. Nanti kalau jenengan mau saya kasih Pak Heru. Ada ininya Pak, ada YouTube-nya nanti Pak Heru. Insya Allah di share YouTube-nya, di apa namanya, di upload, kemudian jenengan bisa ulangi lagi. Nah ini bisa cek di sini Ubersuggest, bisa ngecek backlink. Nah backlink gimana sih contoh backlink? Ya apa ya? Gimana ya? Mau tak bukakan yang mana ya? Tak bukakan yang saya tahu kan yang mana ya? Ada nggak di sini? Bentar. Nah ini
punya saya juga ini. Nah, backlink kayak gimana, Pak? Nah, ini backlinknya. Backlink itu adalah link yang mengarah ke dalam website Anda. Nah, contoh kayak gini. Ini kan ada tes lu, cek. Jadi ini kan kita kan ada website nih. Websitenya bukan website kita kan, dalam arti bukan website utama kan. Website utama kita kan Mahakarya Drum Band. Ini kan jual drum band tk.wordpress.com. Nah, ini kan ada artikel nih. Nah, di dalamnya harus mengandung backlink, mengandung link keluar. Nah, kayak gini. Ini diklik bisa, Pak. Diklik kanan, open link, mengarah kemana kita coba? Nah, mengarahnya ke sini. Nah, itulah yang namanya backlink, Pak. Yang namanya link keluar ke dalam, link keluar menuju ke website utama kita. Nah, itu. Nah, kayak gini, kita klik lagi, tes. Masuknya ke situ lagi. Nah, itu. Minimal ada sebaran 3 kata kunci keluar. Minimal satu artikel ada 3 kata kunci keluar. Jadi itu panjenengan semua. Jadi tanamkan backlink. Nah, kalau apakah gampang cari backlink segini banyaknya? Berapa ini backlinknya? 12.000. Nah, ini turun backlink saya. Dulu kalau nggak salah backlink saya itu hampir 75.000. Karena nggak saya maintenance, nggak saya urusi, backlink saya turun dari 12.000. Nah, itu bagaimana cara kita mendapatkan backlink ya untuk di dunia SEO. Oke, jangan lupa minum, guys. Kemudian setelah backlink, paham ya backlink ya. Nanti kalau bingung silakan putar lagi videonya sampai berkali-kali, bingung silakan. Karena SEO ini gampang-gampang angel, gampang asli. Jadi itu. Kita lihat kecepatan website kita. Nah, kecepatan website juga berpengaruh. Saya nggak pernah ngecek punya saya, tapi ngecek kecepatan website di mana? Tes speed website. Google tes apa sih namanya? Google. Oh, saya udah luar banget ya Google. Apa sih tes speed situs Google? Apa sih namanya, Rek? Yang ingat gak? Aku lupa semua, serius aku lupa. Page speed, ya Allah ini loh. Namanya loh, saya bahasa Inggris itu senen lupa. Coba ya kita cek. Kita cek website kita itu speednya bagus atau elek. Nah, saya juga belum pernah selama 1 tahun terbelakang ini untuk ngecek. Selama corona saya nggak pernah ngecek website saya. Nah, jengkel sama corona. Dibujui ya gelem ae corona. Sumpah. Sorry, ini curcol. Kita coba lihat page speed. Ya, loh jelek banget sumpah ya Allah. Ini perlu, ya berarti ini perlu saya perbaiki ini website saya nih. Berarti kan website saya lagi jelek. Dulu itu website saya 90 sampai 100. Berhubung nggak pernah tak garap, nggak pernah tak utek-utek. Akhirnya saat ini, ya Allah. Coba punya saya satunya. Jangan semua bisa praktek ini. Websitenya dipraktekkan. Coba berapa speednya? Websitenya panjenengan semua. Ini coba saya tes landing page saya. Loh, landing page ku lumayan, masih untuk 78. Turun lagi. Ini landing page saya. Nah, ini namanya berapa? Jangan. Mas Wafi, suara anaknya di silent. Nah, ini landing page saya. Landing page saya ini. Nah, jadi jenengan harus juga punya landing page, ya kan? Nah,
gini. Simpel-simpel aja, yang penting apa? Ya nanti lah. Ya, jadi kayak gitu. Test pick-nya harus benar. Biar apa? Kita sekarang hidup di Pulau Jawa, yang mayoritas seluruh internetnya di cover dengan enak, dengan cepat. Ya, coba kita kalau hidup di luar pulau atau di Sinjai pasti juga di pojokannya Sinjai atau Sinjai pinggiran juga pasti sinyalnya juga berbeda. Nah, jadi panjenengan semua harus benar-benar memberikan informasi akses ke customer Anda dengan cepat. Dan caranya apa? Kecepatan website Anda juga harus diperhitungkan. Ya, biar apa? Biar nggak loading lama, harus nggak masuk itu. Ya, itu. Jadi 8 indikator itu semua. Dan kemudian ini bisa di screenshot. SEO itu ada 2 jenis. SEO on page dan SEO off page. Ya. SEO on page itu apa? SEO on page itu SEO yang ditanamkan di dalam website tersebut. Seperti apa? Silos, site performance, title, tadi kayak seperti yang saya bilang tadi, canonical URL, internal link anchor, internal link, sitemap, robot, dan semuanya itu harus ada di dalam satu website Anda. Lah off page itu apa? Sebarno linkmu keluar-keluar. Bu disebarno di website, bu disebarno di WA, bu disebarno di sosial media, bu disebarno. Itu namanya SEO off page. Nah, itu. Jadi inilah perbedaannya. Nah, off page itu yang off page itu menyebarkan link kita ke luar, menaruh link kita di luar. Ya. Kalau on page itu menaruh semua kategori atau indikator tadi di dalam website kita. Oke, sampai sini tentang SEO. Any question tentang SEO? Guys, ada pertanyaan nggak tentang SEO? Nggak apa-apa, langsung aja. Banyak nggak tentang SEO? Iya Pak Heru, ada tanya Pak Heru. Ini Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah web yang sudah kita punya, merubah agar menjadi merubah yang ada lah, yang sudah kita punya, menyatakan rumah kita or ID. Ya. Namanya Pak? Apa namanya Pak? Rumah kita or ID. Saya buka Pak ya. Rumah kita or J terus Pak. HTTP Mas. Itu untuk merubah menjadi agar menjadi kalau di atas gimana? Untuk berubah? Ini kan masih baru mau coba. Maksud saya mau ditingkatkan untuk agar lebih selalu terbaca. Banyak Pak. Jadi mulai tampil Pak ya. Tak komen Pak, tak komen. Jangan catat Pak. Yang pertama pasti Pak. Ini yang pertama slidernya enggak ada Pak. Slider atau banner. Minimal dikasih banner Pak. Banner. Nah, minimal dikasih banner ya di atas kayak gimana? Kayak gini Pak. Nah, minimal kayak gini. Nah, ini slider Pak namanya. Makasih. Nah, minimal kasih ini Pak. Ini loh. Nah, ini namanya slider. Minimal dikasih itu Pak. Slider. Kemudian yang kedua, ya ini enggak usah di rumah kita, ini enggak usah. Nanti jangan desain aja, desain minimalis dijadikan banner di sini. Rumah kita ini dijadikan banner. Ya. Kemudian ini navigasi nih Pak. Ini kan menu semua nih. Navigasi. Menu ini dijadikan dirapikan Pak. Mana boleh dirapikan kayak gini. Nah, kan rapi kan. Nah, menu dirapikan Pak. Tuh, di drop down, di ini semua. Nah, cara pakai menu gimana Pak? Nah, jadi kan masuk aja kayak ini. Mana admin? Mana admin tadi? Dashboard. Masuk aja ke sini menu. Bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Bentar. Mana approach, kemudian menu. Jangan tata di sini. Loading. Nah, ini
buat menu Pak. Kalau WordPress gampang, tinggal digeret gitu aja, ditata di sini websitenya. Nah, buat menu. Nah, jenengan nanti minta tolong sama teman-teman developer dari RT Jember mungkin kalau mau ke Bondowoso atau teman-teman Bondowoso yang bisa website nanti suruh benerin ini, benerin aplikasinya. Yang teman RTK Jember kok. Oh, nggak apa-apa. Ini ada RT Jember semua Pak di sini Pak. Ada semua. Siapa namanya Pak? Pak Edi. Oh, Pak itu belum sini. Mungkin besok ketemu dia. Oh, ini oh iya besok peresmian Pak. Nggak apa ikut aja. Besok peresmian apa namanya markas RT Jember. Ini ada Mbak Erlin ini ketuanya ini di sini. Kemudian belum berlaku ya? Belum Pak, aman, udah aman. Soalnya kan siang, aman tentunya. Terus ini Pak, ini dibuat readmore aja, readmore. Nah, dibuat readmore, ditata Pak biar bagus. Kayak gimana natanya? Ya wes kayak gini aja. Tampilan berandanya ditata Pak. Kan kayak gini, selamat datang di Makarya Drum Band. Lo kan gitu. Lo ditata Pak, lo ono wong ganteng di sini sampai aku. Ditata Pak. Kayak gini, jadi rapi. Kalau dikecilkan kayak gini. Lo kan rapi, kayak gini Pak lo. Jadi kayak koran, landing page. Jadi orang bacanya juga nggak bingung. Nah kalau kayak gini, dengan orang-orang bingung Pak, mau baca apa, mau cari konten tentang apa, itu ya. Jadi masih itu aja Pak, nanti ditata. Konsultasi sama teman-teman, insya Allah dibenerin kok. Ya, itu aja. Oke, ada lagi? Siap. Terima kasih Pak sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Bentar. Halo, Assalamualaikum. Oke, ada pertanyaan lagi? Bentar ya, saya ini break bentar. Kalau ada yang tanyakan, silakan direview, di-refresh materi saya. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Saya tak utek-utek dan di silakan dicari. Ya, kita lanjut ya, kalau gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, sisi ada nggak pertanyaan di sini? Kopi materinya nggak, Bu Denny boleh tak kasih nanti. Dengan kalau minta tak kasih, tak kirim nang chat, tak kirim ke chat. Oke ya, lanjut ya. Oke, kita lanjut tentang copywriting. Kita fokus ke copywriting. Hati-hati, banyak sekali copywriting abal-abal yang bertebaran. Ngomong-ngomong copywriting ternyata dia bukan copywriting. Karena copywriting itu orang-orangnya juga jarang. Ingat, digital marketing itu masih jarang, masih tabu di dalam perusahaan, masih tabu di dalam dunia maya. Kebanyakan orang-orang itu hanya belajar kulitnya saja kemudian dijual. Ya Allah, enak banget. Di luar itu banyak banget. Makanya saya kemarin di DEA, Digital Academy, punya Kominfo, BPSDMP, saya bilang, banyak orang yang mengasih pelatihan tentang digital marketing, tapi yang mau per level, yang dibuka cuma kulit-kulitnya doang, tapi dijual. Intinya apa? Orang masih memanfaatkan kelengahan, orang masih memanfaatkan tentang ketidaktahuan masyarakat untuk apa? Untuk menggait rupiah sebanyak-banyaknya. Eman. Nah, panjenengan semua harus aware tentang itu. Dengan cara apa? Dilihat track record-nya, dilihat track record siapa pembicaranya. Minimal ngelihatin seluruh websitenya, websitenya, sosmednya, dilihatin tuh orang ini bener nggak sih?
bahasnya tentang itu. Nah, ini kita akan bahas di sini copywriting. Copywriting itu fungsinya untuk apa sih? Nah, copywriting itu membuat orang bisa berlama-lamaan untuk membaca, untuk mengunjungi konten kita. Ya, menurut sebuah penelitian, ya kita harus bisa menangkap perhatian pengunjung dalam waktu 8 detik atau kurang. Minimal 8 detik orang itu di tempat kita. Sekarang padahal nggak semua orang itu kalau lihat konten atau melihat suatu konten di dalam sosial media itu pasti scroll. Jadi gitu. Jadi scroll. Jadi gitu. Jadi saya sama teman-teman saya itu mengantisipasi dan membilangi seluruh kalau kita membuat pelatihan seluruh teman-teman saya tergabung di OMG itu selalu mesti kampanye. Kampanye apa? Kampanye selalu untuk apa sih? Untuk benar-benar ayo belajar digital marketing itu yang benar. Jangan titik-titik menjual materi gitu. Karena apa? Saya pun sama teman-teman itu nggak berani loh. Saya itu masih nggak berani untuk buka pelatihan. Karena kenapa? Karena meskipun saya gini. Guru saya sampai ngomong ini, wis jirwayamu nggak pelatihan ini. Saya itu masih sungkan. Karena saya selalu senang untuk berpakai baju relawan. Lebih suka untuk meng-share itu semuanya itu gratisan daripada harus untuk berbayar. Jujur kalau ikut pelatihan ya memang sampai puluhan juta. Nah, itu off the record-nya ya. Karena saya mengingatkan seluruhnya karena banyak banget yang kejebak tentang ini. Akhirnya ngomong apa sih? Informasinya yang disampaikan itu nggak sampai, ya akhirnya ngomong bisnis itu jahat, bisnis online itu janggal, digital marketing itu hanya tipu-tipu. Padahal enggak. Itu. Soal teman-teman saya itu banyak juga yang ngomong, ya saya sering ketemu orang ngomong bisnis digital itu bujuan, bisnis digital ini. Masa aku mau pelatihan ini, ini. Bukan. Bahkan teman saya itu ada teman saya yang benar-benar dia itu kayak trauma banget. Dia sekarang di SS1 di mana di bioskop, dia jaga bioskop. Dia bilang bisnis online itu bullshit. Segitunya. Karena kenapa? Karena dapat pelatihan yang enggak benar. Ya, memang harus butuh effort yang lebih, apalagi dengan usia ya. Panjenengan semua kalau usia masih muda, ayo investasi lahir ke atas itu perlu, penting. Ya, kalau yang sudah umur, oke, harus benar-benar mencari dan mendapatkan orang yang tepat untuk menjadi mentor tentang online ini. Itulah kita sekarang akan bahas tentang copywriting. Copywriting itu sawangannya ya screening kita, tapi ya ada ilmu yang kadang tidak dipelajari orang secara dalam. Ya, pelajarannya sampai puluh, nggak dapat ilmunya. Ya, gitu. Fungsi copywriting itu apa sih? Nah itu loh. Fungsi copywriting itu membuat status di media sosial kita menjadi menarik. Nah, pada Instagram berguna pada penulisan caption. Nah, untuk website, untuk artikel konten yang menarik. Intinya copywriting itu. Copywriting, ya kan? Saya kemarin bilang di dalam dunia online ada dua bentuk penulisan artikel. Yang pertama itu penulisan artikel menggunakan SEO. Menulis artikel berdasarkan SEO. Yang kedua, menulis artikel berdasarkan copywriting. Nah, ini jenengan harus paham. Nah, dua jenis penulisan artikel ini ada tempatnya, ada tujuannya. Jenengan nggak bisa pakai SEO ini untuk ini, jenengan nggak bisa pakai copywriting untuk ini. Jadi semua ini ada pasarnya masing-masing. Ya, kayak gitu. Jadi contoh copywriting ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk biasanya persuasi kepada orang, WA blasting, email marketing, penawaran pribadi. Nah, itu biasanya pakai copywriting. Kemudian sosmed kita itu masih copywriting. Tapi kalau menyebar link itu biasanya menggunakan SEO. Ya, nyebar artikel biasanya menggunakan SEO. Jadi itu. Karena apa? Karena ada dua hal ini berhubungan dengan apa?
kadang kalau copywriting ini tulisan yang ramah dibaca manusia, tapi nggak ramah dibaca mesin. Tapi kalau SEO itu tulisannya ramah dibaca mesin, tapi nggak ramah dibaca manusia. Kadang-kadang acak adul. Meskipun berurutan dan api dari artikel, tapi bacanya biasa aja, lebih enak pakai apa namanya ini, lebih enak menggunakan apa sih ini loh. Copywriting. Oh ya. Oke. 3 unsur yang harus dimiliki. I'm sorry. Jadi 3 unsur yang harus dimiliki konten kreatif. Yang pertama, pain, keluhan. Yang kedua, pleasure atau solusi. Yang ketiga adalah promise atau kelebihan. Ini 3 unsur yang harus dimiliki konten kreatif. Nah, tips sebelum saya masuk ke copywriting, ada tips untuk menulis bagaimana agar penulis itu bagus. Yang pertama, tuliskan apa yang akan Anda sampaikan. Kemudian setelah penulis, kalau yang udah benar, dirasa benar, ya udah. Ya, sekarang baca berkali-kali, ulangi. Baca lagi. Kalau udah benar, udah enak, ya sudah. Kemudian ada yang salah, ya lakukan editing. Ada keperluan udah ada. Jadi gitu. Kalau sudah kalau memang sudah merasa sesuaikan dengan buyer persona, ya kebutuhan buyer. Nah, kalau udah bener ya wes, lek salah, lek kurang enak wocone ya wes langsung aja edit, nggak pakai bingung-bingung. Bentar. Harus menahan naskah di tengah. Oke ya. Terus kemudian meminta penilaian orang lain dan juga, nah yang terakhir benchmark kepada pesaing dan parafrase. Benchmark pada pesaing itu apa? Jenengan contoh, jenengan coba contohnya nih kompetitor panjenengan semua. Nah, lewis bagus, api ya alhamdulillah. Kemudian di parafrase seperti itu. Nah, struktur copywriting. Jadi kalau menulis copywriting, ya ini caranya untuk menulis copywriting. Yang pertama pasti headline, ya. Yang pertama headline, 3 detik pertama membaca. Jadi orang itu akan nyaman di konten Anda, di artikel Anda, kalau headline yang menarik. Tipsnya, headline menarik, headline pastikan seperti keluhan dari customer. Contoh, ya, kebutuhan pokok yang biasanya jadi keluhan customer. Contoh kalau mau jual jas hujan, ya tadi, Anda sering kehujanan. Nah, contoh kayak gini tulisannya. Kita langsung contoh buat ya, tak gua bawain langsung Kak. Ini tak share-nya dulu ya. Tak share ke chat, bentar. Tuh, tak share. Nah, sekarang kita bahas tentang copywriting. Nanti kan ini. Nah, contoh headline. Headline-nya apa? Gunakan sesuatu hal yang biasa jadi keluhan masyarakat. Contoh jualan jas. Nah, ada pertanyaan, kenapa kok selalu jualan jas hujan? Ya udah, yang di dalam otak saya lagi ada jas hujan nih. Soalnya di samping ini lagi ada mendung dikit ini. Jadi contoh headline-nya kayak gimana? Gunakan 3 kata tanya
hanya dari keluhan masyarakat. Contoh, Anda sering kehujanan, Anda butuh jas hujan yang bagus, Anda ingin jas hujan yang bagus dan murah. Nah ini contoh. Nah, bias tarik dia dengan keluhan. Keluhannya apa sih orang biasanya? Tarik dia. Emosionalnya dimainkan di sini. Mainkan emosionalnya. Jadi contoh kayak gitu. Anda sering kehujanan. Nah, sekarang jenengan coba tanya ke diri Anda masing-masing. Anda sering kehujanan? Iya. Kemudian, apakah Anda butuh jas hujan yang bagus? Iya, aku butuh jas hujan yang bagus. Biasanya aku butuh jas hujan itu suwean. Anda ingin jas hujan yang bagus dan murah? Iya, aku juga ingin jas hujan bagus dan murah. Apa solusinya yo? Nah, orang kan udah tertarik nih 3 detik baca di sini. Ini minimal 3 detik ini orang baca di sini. Kalau udah 3 detik, ya langsung berikan penawaran. Contoh, Jaya jas hujan, supplier jas hujan model kelelawar terbaik dengan bahan yang sangat bagus, tebal, dan anti sobek. Sudah. Nah, ini. Jadi sudah terpercaya 1987 menjadi merek unggulan nasional. Contoh itu aja. Jas hujan produksi Jaya memiliki keunggulan. Nah, kemudian sebutkan keunggulannya. Nah, ini sebutkan bonus atau testimoninya. Atau saya bilang desain atau sebutkan kelebihan-kelebihannya. Kelebihan 1, tidak gampang, fasilitas yang didapatkan lah. Biasanya langsung sebutkan fasilitas yang didapatkan. Jadi setelah paragraf pertama tentang keluhannya, paragraf kedua ini tentang tentang penawaran Anda, tentang siapa Anda. Ini masuk. Nah, ya kemudian setelah itu tambahin lagi tentang keunggulannya. Keunggulannya tidak gampang sobek. Tidak gampang sobek. Laku garansi seumur hidup. Garansi seumur hidup. Kemudian anti air, contoh lah. Sebutkan aja, nggak apa-apa. Nah ini contoh dari paragraf 1 sampai nomor 1 sampai 3. Kemudian baru kasih collection. Untuk pemesanan bisa hubungi Jaya jas hujan. Dan +62 betul. Bapak Roberto Carlos. Alamat Jalan Jawa nomor 50 Duku Nanggal, Surabaya, Jawa Timur. Kayak gitu. Kemudian ada WA atau kalau ada sosmed atau yang mana, website. Nah, sebutkan
Nah ini adalah model copywriting. Jadi kayak gini modelnya. Model ini bisa capture. Nah, dengan menggunakan formula yang ada di sini. Ya. Ini karena copywriting itu adalah suatu seni. Ya, suatu seni sekaligus ilmu pengetahuan dalam memilih dan merangkai kata-kata baik tertulis atau tulisan yang membuat orang melakukan tindakan yang ingin dilakukan. Nah, ini saya bilang ada konsep AIDA di dalam suatu copywriting. Apa itu? Awareness, interest, desire, action. Ya, sampai sini ya, paham ya. Jadi kayak gitu modelnya. Awareness, attention dulu dengan keluhan-keluhan biasanya. Tarik dia dengan emosional. Paling gampang dengan emosional. Dan tanda tanya. Gitu. Ya. Gampang. Nah, nih. Attention itu apa? Kan gini, kita bisa baca, ingin menurunkan berat badan tanpa diet yang ketat dan menyiksa diri. Pasti. Kenapa kok selalu diawali dengan tanda tanya? Karena orang Indonesia itu seneng ini diajak dan juga diajak tanya-tanyaan, ngobrol. Diajak dua arah itu seneng dia. Nah, gini. Desire, keinginan. Nah, manfaatnya, solusinya, apa? Desire. Ini benefit, sebagainya. Action, kemudian, ya udah. Desire, kayak kemudian action. Nah, semua terangkum di dalam sini semua. Ini saya copy ya. Saya copy takaran tanggone, dengan copy sendiri ya. Takaran tanggone chat. Takaran tanggone chat dengan copy sendiri. Bisa chat ukuran. Oh ya Allah lagi ini. Nah itu. Jadi kan bisa atur kayak gitu. Nah ini digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk WA blasting. Ya, untuk email marketing. Ya, untuk yang persuasif lah. Ya, apakah di-share di mana website kita bisa? Bisa. Apakah nggak tabrakan sama SEO? Enggak. Bisa kok. Apakah bisa di sosmed? Bisa. Model-model kayak gini. Pokoknya bagaimana Anda bisa mendapatkan suatu hal yang menarik dari copywriting itu. Ini copywriting di dalam teks. Belum copywriting dalam gambar. Ada copywriting di dalam video. Ada semua. Tapi kita sekarang bahas copywriting dalam teks dulu aja. Oke? Jadi itu. Ya, guys, sampai sini. Any question about this copywriting? Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang copywriting jam 8:30. Kalau nggak ada pertanyaan? Nggak ada, Mas. Nggak ada. Pak, apakah bahasa yang dipakai dalam copywriting apa harus formal? Nah, ada pertanyaan nih. Bahasa yang di dalam copywriting apakah harus formal? Tidak. Bahasa yang dipakai dalam copywriting tidak harus formal. Yang penting bahasa, kebanyakan copywriting menggunakan bahasa yang manusiawi sama. Bahasa sehari-hari yang dimiliki atau dipakai di dalam kehidupan segmen pasar kita. Contoh kalau segmen pasar kita anak muda, ya udah pakai bahasa kekinian. Kalau segmen pasar kita orang tua, pakai bahasa agak formal. Kalau segmen kita orang-orang sekolah, ya udah juga sama, agak lebih formal. Pokoknya semua itu tergantung dari target segmented, customer segmented kita yang ada di dalam bisnis canvas itu. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan lagi, guys? Any question? Alhamdulillah ada 22 orang. Kita share delete. Ada pertanyaan di sini, guys? Nggak ada?
Kalau nggak ada, ya sudah. Lanjut, Pak. Baik, kalau nggak ada, saya akhiri pelatihan malam ini. Nanti bisa share-share lagi. Karena saya juga harus di depan ini rapat. Oke, Sudah selesai, ada lagi? Pak Muhajir? Sudah, Bu. Kalau gitu saya kembalikan lagi ke moderator. Dari saya Prabunya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, Bu Ika, Siap. saya live dulu ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat pada malam hari ini. Dan salam sehat selalu. Maafkan apabila saya punya salah kata ataupun tidak menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.